Halo Ings People, pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Melihat ada burung kakak tua. Hai Ings People, apa kabarnya? Welcome to Sharing Season 2. Oke, di Sharing Season 2 ini kita akan mengobrol santuy kayak di pantuy seputar kalau seputar kan sekali doang ya. Ini kita berputar-putar. Wah, oke. Dunia IT. Wes, tepuk tangan dulu. Nah, dan kali ini kita akan membahas cerita dan pengalaman juga nih dari para salah satunya Mas Arzi, mungkin seorang Mas di sini. Oh, iya. Seorang Mas atau Kak nih? Oh iya, Kak kali ya, lebih Iya. Kakak. Soalnya mukanya tuh masih muda kan? Oh iya, oke. Kakak Masih Arzi. dong, simut-imut begini. Oh iya. Iya. Iya, Kak Arzi, mungkin di sini kita pengen bahas apa aja sih Kak tentang sharing tuh selain dari cerita atau pengalaman dari para profesional IT atau mungkin pengalaman seperti Kak Arzi kan senior web developer. Emang iya ya? Iya, dan Oke. kayak selalu menjadi pertanyaan tuh kenapa sih IT cepet banget kan berkembang, kayak kalau kita tidur aja tuh nggak mungkin kan nggak ada yang baru, pasti ada yang Yes. baru kalau tentang IT. Bener. Gitu. Nah, dan yang penting apa nih Kak Arzi? Jangan lupa kita harus keep up to date. Ada pepatah mengatakan Oke. tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi kenalin, nama gue Arzi. Kalau dipanggil, Komari. Mari. Oke juga sih. Iya juga sih. Oke, kenalin, hai, nama gue Rina. Dan nama gue Anggi ya. Jadi kita ini adalah Ara. Apa itu? Arzi, Rina, Anggi. Oke. Oh iya betul. Ada. Aduh. Nah, kita lanjut aja kali ya. Oke. Oke. Oke nih Kak Arzi, aku pengen tanya sesuatu ke Kak Arzi. Boleh. Kak Arzi tuh tau gak sih tentang berita anak umur 17 tahun yang bisa berhasil hack atau menjadi hacker GTA 6? Anak, Seorang anak 17 tahun. seorang anak 17 tahun Bisa. nge-hack GTA 6. Iya. Jadi dia ditangkap karena berhasil hack GTA 6, dan itu kalau nggak salah di London ya, Iya. ditangkapnya. Oh iya, gue pernah ngeliat sekelibat gitu sih ke slot ya. Terus gue baca cepat gitu, jadi sekelibat set gitu. Oh, Terlibat. Oke. Nah, iya jadi ini bocah emang pinter banget sih, karena tergolong umur masih muda ya, Iya. 17 tahun ya, 17 tahun. Gue 17 tahun itu masih. SMA nggak sih itu? Iya masih SMA. Iya, SMA. Masih minta duit jajan orang tua. Oke. Iya, jadi si Protas ini menurut gue sangat hebat juga ya. Dia bisa ngebobol GTA 6 yang dimana GTA 6 kan dia developernya itu adalah Rockstar ya. Yap. Rockstar itu kan perusahaan besar gitu kan. Iya, Dia iya, memproduksi besar dari GTA pertama kali itu apa ya? GTA San Andreas, kemudian GTA 5 dan ini GTA 6 gitu kan. Itu sangat hebat menurut gue. Cuman terlalu over aja, dan hacker yang ini menurut gue jahat sih. Karena Masuk yang jahat lah ya. iya, termasuk yang jahat karena tim GTA, tim Rockstar sendiri juga itu kan sudah mengeluarkan uang sebanyak 6 miliar 6 juta dolar kalau nggak salah gitu untuk membuat si GTA 6 ini kan, betapa banyak pengeluaran mereka Yes. juga gitu kan. Meruginya luar biasa berarti kan, Yes. sebesar itu ya. Dan tiba-tiba dihack oleh si hacker ini, gue lupa namanya siapa itu, dihack terus diambil konten si GTA 6-nya ini, terus dia publish gitu di channel YouTube ini GTA 6 tuh grafiknya gini. Kan kasihan gitu, udah kayak ke spoil duluan gitu kan. Jadi jahat banget sih menurut gue. Untungnya si Rockstar-nya nggak tinggal diem ya kan, dia kan panggil FBI kalau nggak salah Yes. untuk mengurus anak ini. Dan ternyata kalau nggak salah gue lihat atau denger, si anak ini juga ngeretas Uber. Wow, Uber juga perusahaan besar ya. Iya, perusahaan besar juga. Jadi tapi memang beda kasusnya kalau Uber sih. Kalau GTA kan emang nggak ada challenge atau apa namanya ya, nggak ada challenge lah. Tapi kalau di Uber ini ada challenge untuk yang namanya
bug hunter ya. Oke, Bug hunter bug itu. hunter. Jadi mencari celah keamanan si Uber agar diperbaiki gitu. Terus si Uber ini menawarkan sekitar 15.000 dolar kalau nggak salah. Nah, terus kata si hackernya ini nggak sepadan dengan apa yang akan digunakan untuk meretas mencari celahnya gitu. Jadi sehingga jadi terbalik, si hacker ini malah berbuat jahat gitu, malah meretas keamanannya si Uber. Kemudian si Uber ini kemudian dia itu kayak full apa ya istilahnya, kayak nge-unlock semua fiturnya gitu, kayak free Jahat sih, bener. free transportation segala macam kan, itu kan cuma buat konsumsi sendiri gitu lah. Jadi kalau hacker-hacker itu bisa dibilang black hat sih, jadi jahat. Gitu. Jadi ada beberapa macam kategori hacker gitu. Jadi nggak semua hacker tuh jahat. Ada yang baik juga. Kalau yang baik tuh namanya white hat. Itu dia nge-hack suatu sistem atau perusahaan gitu kan, untuk menemukan celahnya, kemudian dilaporkan ke perusahaan yang tersangkut gitu. Itu kan tujuannya yang baik untuk memperbaiki sistem keamanan gitu. Nah, kalau black hat tadi itu kan dia meretas sistem kemudian dikonsumsi sendiri. Kayak GTA 6 dikonsumsi sendiri, disebarluaskan video cara bermainnya segala macam, gitu kan, konsumsi publik gitu, merugikan Rockstar-nya. Uber juga. Kemudian ada lagi yang namanya grey hat atau abu-abu ya. Jadi kalau yang itu bisa dibilang netral juga sih. Enggak netral juga sih dibilangnya. Dia mengerjakan kejahatan juga, dia mengkonsumsi sendiri juga, tapi dia juga melaporkan celahnya itu. Gitu. Dan masih banyak lagi sih kategori-kategori hacker itu. Nah, ini nih, kenapa bisa ada kejahatan cyber gitu? Itu maksudnya tuh kayak yang kemarin yang lagi booming kayak ada Bejorka ya, yang ngeretas data-data. Yes. Terus juga ada yang kalau di TikTok tuh banyak yang kayak pacarnya posesif nih, dia nyadapin HP-nya si ceweknya misalnya kayak gitu. Okay. Itu kenapa sih bisa ada gitu? Bisa Kenapa? ada kejahatan cyber ini gitu. Kenapa bisa ada? Kenapa? Ya kenapa? Kan ini nanya. Kalau menurut gue sih kenapa bisa ada gitu. Jadi karena mungkin ini asumsi gue sendiri ya, karena asumsi orang, pendapat orang juga berbeda-beda gitu. Jadi ini menurut gue aja ya. Karena kan pendapat orang itu juga beda-beda gitu kan. Iya. Tadi jadi putar-putar terus ya. Berbeda ya. Iya. Iya, sampai mana tadi ya? Berbeda. Oh ya, perbedaan. Berbeda bang. Oh, berbeda pendapat ya. Tadi pertanyaan apa tadi, lupa. Kenapa kejahatan cyber itu ada? Iya. Kenapa bisa ada? Iya. Kita sekarang kan hidup di zaman digitalisasi, yang dimana orang itu bergantung yang namanya internet. Yang namanya internet itu kita terhubung ke suatu jaringan yang terhubung satu sama lain, gitu kan. Jadi kita terhubung ke jaringan internet yang namanya internet itu. Nah, karena kita terhubung, orang bisa dengan mudahnya orang tuh bisa mudah mendapatkan informasi pribadi kita gitu. Mungkin case simpelnya adalah misalkan Kak Anggi ya, Kak Anggi bikin nge-post IG tentang jalan-jalan gitu. Nah, si Pertasa tahu, oh Anggi ini hobinya jalan-jalan, membaca buku. Oh, di jam sekian nih Anggi nge-post foto. Oh, di jam sekian nih Anggi online, lagi DM-an segala macam. Nah, itu semua terrecord segala macam. Nah, apalagi kita sekarang hidup di negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia inilah negara dengan penduduk terbanyak nomor berapa ya? 5 apa 4 gitu? Iya, termasuk tinggi Indonesia. Iya, termasuk 5 besar lah. Iya, betul. Dan juga Indonesia termasuk negara terbesar juga yang pengguna internetnya juga. Yap. Ya itu sasaran empuk bagi hacker gitu. Peluangnya lebih besar ya. Lebih besar, dan apalagi kayak di China itu penduduknya banyak juga ya, paling banyak kalau nggak salah, penduduknya banyak dan pengguna internet juga banyak. Tapi di Cina itu mereka nggak menggunakan software atau sistem dari luar. Mereka menggunakan sistem mereka sendiri. Contohnya di sini kan nggak bisa pakai Google ya. Iya. Nah, gitu, pakai produknya mereka sendiri gitu. Jadi sangat mandiri ya Mas ya. Yes. Jadi mereka tuh udah mengelola sistemnya mereka sendiri. Jadi data-data penduduknya Cina segala macam itu udah di-keep sama mereka sendiri. Nggak mungkin bocor keluar gitu kan. Terus Amerika Serikat
itu kita tahu ya negara maju juga, penduduk terbanyak juga dan pengguna internet juga terbanyak. Dan tapi Amerika Serikat ini dia mendominasi produk-produk yang mereka itu, sistemnya Amerika Serikat itu sudah tersebar luas kan, yang punya mereka gitu. Jadi ya, mereka udah bisa mengontrol punya mereka sendiri gitu. Terus kemudian India juga salah satu penduduk terbanyak juga, pastinya pengguna internetnya juga banyak. India juga merupakan salah satu negara yang dimana misalkan perusahaan Google itu kan CEO-nya orang India. Terus perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi itu rata-rata oleh orang India gitu. Jadi ya mereka juga bisa meng-keep data mereka gitu loh. Nah, sedangkan Indonesia itu kan bisa dibilang negara konsumtif ya. Yes. Rakyatnya, masyarakatnya itu mengkonsumsi software dari luar, mengkonsumsi apa aja, yang penting mudah gitu kan. Padahal dengan mudah memakai itu bisa dibilang security-nya rentan gitu kan. Jadi ya emang harus pinter-pinter sih. Emang harus pinter-pinter membedakan gitu. Kalau menurut Mas Arzi ya, kayak ada nggak sih tips atau trik dengan kondisi sekarang yang memang banyak banget ya kejahatan-kejahatan seperti ini, dan kita sebagai yang Mas Arzi bilang kan konsumtif, atau kita memang konsumen pakai internet, kehidupannya sekarang siapa sih nggak pakai sosmed, browsing, benar. bahkan chat dari SM, ya semua kan digital lah ya. Ada nggak sih tips and trick buat kayak kita lebih safety gitu, selain misalkan password harus strong password, selain itu gitu Mas, apa sih Mas? Gitu. Tips and triknya adalah subscribe Linksindo ya. Oke. Tips and trick untuk menghindari kejahatan cyber gitu ya. Biasanya kan, sorry Mas, maksudnya kayak iya kita punya sosmed gitu. Memang sih kadang-kadang kalau Mas Arzi, aku sering lihat maksudnya kalau Mas Arzi mungkin enggak di Instagram, misalkan contoh Instagram, orang luar negeri tuh jarang loh di public, pasti private. Beda sama orang Indonesia, malah kayak lebih senang public aja, kita malas kan di private gitu. Padahal dari situ juga bisa menjadi langkah hacker buat nge-hack gitu loh. Sampai tahu yang tadi kayak Mas Ardi bilang, tahu dia misalkan hobinya apa, kegiatannya apa aja, ngepost. Ada kan orang bukan konsumtif, maksudnya aktif setiap hari ngeposting gitu loh. Iya, kayak pacaran aja. Tanya dulu kan, gue public apa enggak gitu. Oh, kakak Arzi yang nggak gue public ya. Ya gitu lah. Ya, tips and triknya kalau sekarang ini apa namanya ya, banyak metode-metode orang untuk meretas suatu sistem atau suatu akun orang, ya gitulah, suatu software sistem segala macam. Yang harus kita perhatikan adalah jangan mudah percaya yang namanya link gitu kan, link URL segala macam itu, karena URL link itu kan biasanya kita dapatnya dari misalkan email, kita dapat email gitu, terus ada linknya di situ. Itu namanya phishing. Jadi metode phishing itu adalah hacker ini pura-pura mempunyai email Microsoft, mengirim kita tentang harus update produk Microsoft. Nah, terus ada cantumkan link. Nanti ketika diklik link itu kita diharuskan untuk login. Kita login pakai akun kita udah terbaca oleh si hacker. Udah si hacker tinggal masuk ke akun sosmed kita yang udah login gitu. Nah, itu emang harus diperhatikan sih apa namanya URL seperti itu. Jadi untuk cara apa namanya yang diperhatikan untuk menghindari phishing itu adalah pertama cek emailnya benar apa enggak sih, ini bener nggak sih dari Microsoft gitu kan. Bisa dicek juga kok, sekarang di Google juga udah kelihatan kok apa namanya ketika kita klik details emailnya tuh ada nama pengirimnya, terus emailnya itu apa segala macam. Nah itu karena sekarang ada yang namanya teknologi fake email.
Oh. gitu. Oh, bukan fake email itu. Fake email. Maksudnya itu apa? Ya itu membuat email palsu itu, Iya. yang isinya Kalau Kakak Andi mungkin fake account. wah, pasti Ada ya. ada berapa 60 ya kayaknya kan. Kalau Kakak Andi 70. kayaknya Enggak dong. Buat apa? jangan ya. Ya iya, pakai akun langsung aja. Oh, bagus. Berarti Iya. salah satu tips jangan pakai fake account. Iya. Nah, ini nih. Nah dulu masih ada tipsnya. Banyak. Iya banyak. Iya, sorry Kristek ya. Tadi apa ya? Terakhir. Oh iya, ada namanya fake email ya. Iya, fake Phishing segala. Nah, tadi phishing itu ada teknologi, jadi hacker tuh bisa menyerupai website, misalkan Instagram gitu. Website, padahal itu bukan website Instagram gitu. Tapi pas login, nanti si hacker bisa mendapatkan informasi login kita. Nah itu buat yang Looks ini yang benar-benar mirip website. Jadi Iya. kayak kita nggak tahu kalau itu palsu. Iya. Wah, benar-benar canggih mirip. banget. Berarti emang harus double teliti. Yes, harus double teliti. Double teliti dulu, Kanggi. Gitu. Terus kemudian ya kita harus juga perhatikan ya itu perhatikan URL. Terus di depan URL tuh pasti ada HTTP atau HTTPS. Itu juga harus diperhatikan juga. Yang Nah, beda, yang salah tuh gimana sih? Maksudnya? yang bahaya itu bahaya. HTTP karena belum secure. Jadi kalau website yang HTTP itu nggak apa-apa dibuka tapi jangan login. Karena setiap Oke. informasi yang kita ketikkan segala macam itu benar-benar dikirim secara utuh. Misalkan kita ngisikan username-nya adalah Arzi, passwordnya adalah Arzi ganteng gitu kan. Oke. Harus gitu ya? Iya. Oke. Dan itu terang-terangan dikirim dan itu hacker bisa mendapatkan itu. Nah, berbeda dengan HTTPS. HTTPS itu yang udah secure gitu kan. Jadi ketika kita login segala macam, itu semua informasi itu akan dienkripsi. Dienkripsi itu kayak diacak-acak, nggak mirip bentuk aslinya gitu. Kayak gitu. Jadi si hacker kesulitan untuk untuk mendapatkan informasi login kita. Udah tahu loh aku. Iya. Thank you Nah, loh ini infonya. Iya. Kak Yes. Arzi. Wah, Berarti jangan coba-coba ngisi atau login atau sign up yang di HTTP karena Iya, belum secure. belum secure. Terus kemudian kalau bisa itu kita mempunyai akun email yang lebih dari satu, 2 atau 3 gitu. Oh, tapi yang benar yang punya kita gitu ya. Satu akun, satu email utama, kemudian yang 2 ini adalah untuk backup atau tes. Oke. Jadi misalkan yang akun 1 kan pasti ada yang buat account ngelink gitu kan. Nah, ngelink pakai Atau yang kedua. verify gitu ya. Iya. Nah, terus kenapa bisa lebih itu untuk ketika ada yang nggak kita belum yakin ini websitenya beneran website ini nggak sih. Nah, itu ngetes pakai akun yang palsu kita itu atau yang ketiga gitu untuk ngetes bener apa enggaknya gitu. Oke. Kalau pakai akun utama kita kan wah ke ini semua data-data kita segala macam. Dan jangan juga ini sih, kan kita bermain sosial media ya. Jangan terlalu ekspresif banget di sosial media lah. betul. Karena ada namanya teknik social engineering. Apa tuh? Social engineering itu kayak itu yang tadi gue bilang di awal. Jadi kayak orang mantau keseharian kita. Dia bisa membaca keseharian kita gini. Oh dia sukanya ini, tidurnya jam segini gini. Misalkan Anggi suka nyanyi ya, suka nyanyi. Kok tahu? Hah? Kok tahu? Ya. Ya, Kak Anggi kan suka nyanyi gitu kan. Misalkan suka penyanyi gitu kan. Nah, suatu saat nanti Anggi menerima email tentang informasi tentang penyanyi itu sesuai dengan hobi Anggi. Berarti kan nggak perlu memikir panjang gitu, langsung klik linknya segala macam karena udah tertarik dengan sesuai dengan hobinya gitu kan. Nah, itu namanya social engineering. Jadi mengetahui gerak-gerik si korban lah. Oke. Nah, apalagi nih? Ini password. Namanya password tadi kan Karina juga sudah menyinggung passwordnya harus Strong password. Yes. Nah, strong password itu sudah terdiri dari huruf besar, huruf kecil, karakter spesial, dan angka. Yes. Ya kan? Nah, dan itu juga diusahakan banget jangan mengandung dengan data pribadi kita. Misalkan kita lahir di Jakarta, kemudian tanggal lahir kita itu adalah 11 Maret gitu kan, tahun 2016.
Udah banget. Oke. Misalkan D-nya besar, A-nya pakai ads segala macam, itu masih mengandung dengan data pribadi kita gitu. Itu jangan sampai sih, Iya, karena oke. ya itu yang dibilang. Oh, aku pakai tuh Kak. Nah, Salah ya, kalau ada bisa sih jangan. unsur-unsur Apalagi gitu. kalau misalnya passwordnya sama semua ya, itu nggak boleh. Nah, benar itu bahaya. Wah, makasih loh. Itu aku Bener. dua-duanya. Karena kalau udah satu ketahuan, Semuanya juga bisa kerekam. yes, Gitu. gitu. Jadi kalau usahakan tuh yang enggak apa namanya di luar kita lah gitu Oke. tuh, di luar tentang kita gitu, tindak kita. Iya, oke. Kamu aja. Baik. Jadi karena hacker itu punya namanya kamus password. Oh, oke. Jadi kamus password itu kamus yang berisi list password yang umum. Contoh 1 2 3 4 Oh, iya, ABCD 0000. 000 segala macam. Nah, itu udah punya kamus ya segala Iya, macam. iya. Dari mulai 4 digit dulu kan kalau nggak salah tuh 4 digit ya passwordnya. Awalnya ya, betul, 4 4. digit, lama-lama 8, 16, 21 ya kan. Itu mereka semua punya semua. Oke. Itu mereka tuh bisa punya itu dari mana? Itu mengumpulkan informasi dengan social engineering itu, metode social engineering gitu. Dari dia coba nebak pertama, nebak nih berhasil nih segala macam. Coba pantau Instagram atau Facebooknya, ada tanggal lahir di sana, dicoba ada ininya kota lahir segala macam, dicoba bisa, gitu. Jadi kalau bisa berbeda-beda ya, walaupun memang kalau kita punya akun banyak ya, TikTok, IG, terus apa lagi, Facebook misalkan, LinkedIn, Twitter segala macam. Snapchat. Kalau beda-beda kan kita harus ngapalin gitu kan tuh. Catatan juga. Iya, tuh emang repot juga. Ya, tapi gimana pun juga itu demi kemenangan kita. Oke. Nah, Arzi, aku pengen nanya nih. Ya. Siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kejahatan cyber seperti ini gitu? Apa sebenarnya? Adakah pihak yang harus bertanggung jawab? Misalkan ya, memang sih kalau kita sebagai masyarakat kalau kenapa-napa pasti kita minta pertolongan kan laporannya ke polisi misalkan. Tapi kalau Yes. dari segi cyber ini sebenarnya ada nggak sih juga yang bertanggung jawab? Kalau menurut gua sih kita semua sih, ini tanggung jawab kita semua juga, atau si pemilik akunnya itu, karena kita adalah pengguna dari sosial media gitu itu sendiri kan, sosial media atau platform itu lah, atau sistem itu lah, dan berarti kita sudah menaruh kepercayaan ke platform itu sendiri kan. Kita sudah percaya, oh ini aman, kita pakai, kita login segala macam, kita bikin akun segala macam. Jadi kita sudah percaya dan kita juga harus menanggung resikonya itu, gitu kan. Ya. Berarti tanggung jawab pribadi dan bersama-sama ya. Iya, kalau gitu. begitu. Berarti ya mungkin kita harus ngelakuin tips yang tadi juga Mas Kak Yes. Arzi sharing. Kayak apa aja sih poin-poinnya buat Yes. kita juga lebih aware guys. Ya, Yes, in simple betul. harus lebih aware. Karena Aware. emang ini tanggung jawab kita masing-masing juga buat Yeah. menjaga itu semua gitu ya. Jadi Kak Anggi kalau di hack bisa Kakak Anggi mungkin. Tapi aku pernah loh. Pernah ya? Instagram Nah, aku, lo Instagram pernah aku ya? tuh Pernah mau dihack gitu sama orang. Tapi untungnya nggak bisa sih. Berarti gini, aku hack Instagram kamu belum gitu. Kan mau di hack. Enggak mau di hack tapi nggak berhasil. Iya nggak Taunya berhasil. dari mana, Kak? Jadi tuh, kan aku kan nyangkutin akun Instagram aku itu ke ini ya, ke Facebook sama ke Oke. nomor handphone. Nah jadi tuh pas si orang ini mau login, ada Verifikasi. iya verifikasi dulu ke aku gitu. Akhirnya sopan ya minta verifikasi. Oke, itu nggak penting juga ya berarti Nah, ya, itu. harus ya verifikasi. Yes, Harus ini nggak sih verifikasi. kalau akun-akun kayak gitu tuh apa namanya? Double Secure. Nge-link. Iya double secure. Iya, itu namanya sistemnya itu two factor autentikasi. Iya. Jadi ketika login menggunakan email misalkan, kan harus mengirim kode verifikasi ke nomor handphone, gitu. Atau login Instagram, bisa verifikasinya boleh melalui email atau melalui nomor handphone gitu kan. Jadi emang wajib menggunakan two factor autentikasi itu. Tipsnya jangan ganti nomor handphone. Nah, Oh iya bisa. Wah, iya sih benar setuju. kalau ganti nomor handphone beda. Iya, ganti bang. Soalnya kan kalau email itu nomor cuma satu nomor doang kan ya? Iya. Tapi Kalau memang, misalnya iya. Sorry gimana? Nah, kalau soalnya aku juga menganut yang aliran satu nomor telepon. Jadi kayak pentingnya sebuah nomor telepon jangan diganti-ganti. Kayak Yes, semua kan benar. sekarang
marketplace, bank digital atau bilangnya apa sih kalau kayak itu ya E-commerce. elektronik money ya. Oh, oke. Iya, misalnya uang elektronik kan banyak nih platformnya itu. Kalau bisa memang satu nomor handphone itu penting Ya, banget. bener banget. Jadi buat apa sih nomor handphone banyak-banyak? Coba. Iya, cuma Kenapa sih Kak Arzi nomor banyak? Biasa ini buat ngechat yang satu, ngechat yang satunya. Iya. Wah, Kak Arzi, Bang mau nanya bang. Oh iya, ketiduran. Oke. Nah, di mana sih kalau misalnya kita mau belajar lebih detail lagi tentang keamanan cyber ini? Security cyber. Di mana? Di mana ya? Di mana ya? Jawabannya ada di sini. Di Inixindo dong. Oh, di sini. Udah jelas nih, continuous learning, keep up to date. Itu penting banget tuh, benar banget. Yes, ya. benar. Continuous learning keep up to date karena IT nggak mungkin nggak up to date. Yes, nggak mungkin stuck gini aja. Itu pasti berkelanjutan terus menerus. Makasih banyak loh Kak Arzi udah berbagi banyak banget Sama-sama. ilmu yang kita dapat mungkin buat Inks People juga dan tentunya sharingsnya gitu. Ya. Sharings, pas banget. Sharings. Ya, sharings. Jadi apa ya? Aku aja baru tahu loh tadi, sumpah yang HTTPS ya, sama HTTP itu. Iya. Tuh aku Baru baru tahu loh aku. Kemana aja? Gimana ya? Aku pengen keep up to date nih, belum masuk ini sih. Nah, makanya belajar di Inixindo. Gitu ya. Oke. OTW. Iya, kan udah. Oh iya, ini kita lagi Iya ya. Oke. Iya, betul. Nih. Yap, kita harus selalu berhati-hati ya. Ya namanya sistem itu nggak ada yang aman. Karena yang aman cuma sabuk pengaman. Oh iya. Ya, sabuk. Ya, dan juga kita harus selalu aware, selalu berwaspada. Waspadalah. Kayak Bang Happy ya. Waspadalah. Nah, simple, jangan lupa like, subscribe, dan share tentang sharings ini mungkin akan bermanfaat juga nih buat Inks People dan teman-teman Yes, semua. Dan betul. kalau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dan ingin dijawab oleh Kakak Arzi, bisa komen Yep, di bawah. komen di bawah. Nanti Kak Arzi langsung yang akan balas ke Inks People. Next people, jangan lupa juga saksikan teknologi Inixindo tentunya bersama Bapak Dr. Ifik Arifin yang tentunya juga tayang di channel YouTube-nya Inixindo setiap hari Rabu jam 4 sore. Karena narasumbernya tuh orang luar biasa Yes, loh. orang-orang luar biasa. Harus jangan lupa pokoknya up to date juga di teknik. Yes. Follow sosial media kita ada di YouTube Inixindo, terus ada di Instagram, Twitter, TikTok, apalagi LinkedIn, segala macam. ya, Twitter, betul. Yes. Dan udah tadi. semua udah ya. Semuanya intinya. Pokoknya lihat di bawah sini aja. Ya, Yes. betul. Di deskripsi ya? Yes, di deskripsi Tinggal langsung diklik follow aja. guys ya. Gua klik nih. Tuh. Ting. Loncengnya juga jangan lupa dibunyiin biar tidak kelewatan. Oke. Oke, apa yang Yes. kelewatan? Apa yang kelewatan? Gua kelewatan. Video-video baru kita. Ya, benar. Dan jangan lupa saksikan Watching yang membahas. Nah, di situ ada hacker tuh. Itu ada hacker yang membahas tentang seputir. Jadi ketahuan ya. Yes, dan saksikan juga Watching di channel YouTube Inixindo. Sampai jumpa, people.